Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitra, CGP Angkatan 11 Kabupaten Bener Meriah. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan praktik coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Sri. Apa kabarnya Ibu Sri? Sehat ya? Dan tetap semangat terus ya Bu Sri ya. Jadi gini Bu Sri, jadi saya ada tugas di pendidikan calon guru penggerak. Jadi saya harus ditugaskan untuk mengobservasi salah satu rekan sejawat Bu Sri, yaitu berkaitan tentang coaching dalam supervisi akademik Bu Sri ya. Jadi gini Bu Sri, sebelum saya nanti melakukan observasi di pembelajaran Bu Sri. Jadi langkah awal saya harus melakukan praobservasi nih Bu Sri. Ya, jadi di praobservasi ini nantinya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih ke Ibu. Boleh ya Bu ya? Boleh. Baik Bu Sri, saya akan mengajukan pertanyaan terus nih Bu Sri. Baik Bu Sri, sekarang langsung aja ke pertanyaan pertama ya. Jadi kira-kira dalam proses pembelajaran yang akan saya observasi nanti, tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai itu apa? Jadi Pak, nanti ketika Bapak observasi, saya akan mengambil materi tentang barisan aritmatika ya Pak ya. Jadi tujuan pembelajarannya melalui diskusi, tanya jawab, diharapkan peserta didik dapat menemukan konsep dan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan aritmatika dengan tepat secara kreatif dan kritis. Terima kasih Bu Sri. Jadi materi yang akan Ibu sampaikan nanti di observasi yang akan datang adalah tentang barisan ya. Nah di sini tadi Ibu akan mengangkat melalui diskusi itu akan menggali konsep dan akan menyelesaikan masalah kontekstual ya. Oke, baik Bu Sri. Selanjutnya Bu Sri untuk pertanyaan yang kedua, kira-kira nih area pengembangan yang sedang Ibu capai nantinya apa? Jadi area pengembangan yang tidak dicapai pada pembelajaran ini ada beberapa. Yang pertama itu saya ingin meningkatkan keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran. Kemudian juga memotivasi peserta didik dengan menayangkan video-video agar tujuan pembelajaran tercapai. Oke, baik Bu Sri. Jadi nanti saya ulangi ya Bu ya, area pengembangan yang sudah dicapai nanti yang pertama adalah meningkatkan keaktifan dalam proses belajar mengajar. Kemudian yang kedua memotivasi siswa melalui penayangan video ya gitu Bu Sri ya. Oke, baik Bu Sri. Oke, selanjutnya nih Bu Sri untuk yang ketiga di kegiatan praobservasi kali ini. Nah, strategi apa nih kira-kira yang Ibu siapkan untuk mencapai tujuan tadi gitu? Iya. Jadi agar tujuan pembelajaran tadi tercapai, Pak, saya mempersiapkan rancangan pembelajaran yang menarik sehingga meningkatkan keaktifan peserta didik selama proses pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran juga dicapai. Itu aja Bu Sri? Iya, Pak. Oke, jadi di strategi ini yang pertama yang Ibu akan siapkan yang pertama menyiapkan rancangan pembelajaran yang menarik gitu ya Bu ya, agar tujuan pembelajaran itu tercapai. Baik Bu Sri, mungkin di kegiatan praobservasi kelas pada saat ini sekian aja Bu Sri terlebih dahulu. Nanti insya Allah kita akan bertemu di kelas ya Bu ya, pas kegiatan observasi. Terima kasih nih Bu Sri. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Sehat ya hari ini? Sehat, Bu. Siap. Reza.
aritmetika. Di sebelumnya saat di SMP, Ibu rasa kalian sudah pernah mendapatkan materi tentang barisan. Apakah ada yang masih ingat materi barisan? Saya Bu, Iya, silahkan Ira. tentang pola bilangan Bu. Oh iya, bagus sekali Ira. Beri aplaus kepada Ira. Materi di SMP ya. Jadi waktu SMP dulu ada kalian belajar tentang pola barisan, pola bilangan ya. Ada pola bilangan genap dan pola bilangan ganjil. Ini dia. Ya, ada pola bilangan genap, pola bilangan ganjil. Itu adalah salah satu materi di SMP. Kemudian apa kaitannya dengan barisan aritmetika yang akan kita pelajari sekarang? Dia berkaitannya karena dia membentuk suatu pola bilangan. Ya. Kemudian untuk materi barisan aritmetika ini sendiri, nah dalam kehidupan sehari-hari itu salah satu penggunaannya nih pasti yang laki-laki sering nih tahu dong, yang perempuan juga pasti tahu. Apa itu Nina? Kilometer motor. Iya, speedometer yang ada di Honda, ya kan? Di kereta kalian itu ada seperti ini contohnya. Apa yang bisa kalian ambil dari gambar ini? Apa Mak? Ada bilangan-bilangan yang tersusun. Iya kan? Ada bilangan yang tersusun. Ada angka berapa aja di situ? 20, Kemudian 40, 100 ya kan, itu semakin kalian naik Honda itu semakin kencang kalian bawa, maka dia akan semakin naik terus speedometernya. Ini salah satu penerapan dalam kehidupan sehari-hari nah ya. Kemudian selain itu ada juga beberapa contoh lain dalam kehidupan sehari-hari. Ini dia. Nah, itu salah satu. Kemudian ada lagi. Ini juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya berkembali dengan saya Princess ini kelas berikutnya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas barisan dan deret aritmetika. Kehidupan sehari-hari tentunya banyak sekali manfaat yang kita temui. Yang pertama, yang paling sederhana yang sering kita temui yaitu menghitung tarif parkir. Ini merupakan contoh yang sangat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Barisan dan deret aritmetika. Nah, bagi yang berminat menjadi pengusaha ataupun bisnis, kalian bisa menggunakan barisan aritmetika dan deret aritmetika untuk memprediksi skala keuntungan dan kerugian yang akan dihadapi. Lalu untuk menghitung pertumbuhan, baik di sini pertumbuhan penduduk ataupun pertumbuhan pada tanaman, ini bisa menggunakan barisan dan deret aritmetika. Lalu menghitung penyusutan harga barang. Nah, di sini contohnya penyusutan harga mobil untuk setiap tahunnya. Nah, demikianlah contoh-contoh dari yang dapat mempelajari barisan dan deret aritmetika di halaman. Nah, baik. Itu tadi beberapa contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi banyak ya Nak ya. Selalu Ibu sampaikan matematika itu sangat dekat dengan kehidupan kita. Beberapa materi, hampir semua materi matematika itu ada penerapannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Contohnya itu tadi salah satunya kalian meminjam buku
Barisan aritmetika adalah suatu barisan bilangan yang selisih. Yang tadi seperti tadi 23 itu dikatakan selisih suatu dua suku berurutan selalu merupakan bilangan tetap. Dia selisihnya selalu sama. Ya. Dia selisihnya selalu sama. Pada barisan ini nak, nih ada yang dikatakan katanya kan tadi dua suku dikatakan sama selisihnya bedanya. Ya, di sini 3 ke 6 ada barisan ditulis ulang 3, 6, 9, 12, 15. Ini ada yang dikatakan suku pertama, ada yang dikatakan suku kedua, ada yang dikatakan suku ketiga. Suku pertama itu adalah angka yang paling utama. Suku pertama, U2 suku kedua, U3 suku ketiga dan selanjutnya. Dan perlu diingat bahwa U1 itu juga bisa kita buat sebagai A. Tetapi untuk U2 jangan B, ya. B itu pada barisan aritmatika dia itu beda. Ya. B pada barisan aritmatika itu beda. Jadi U1 A berarti U2 B ya Bu, bukan. Ya, hanya berlaku untuk U1. Karena ya B itu pada barisan aritmatika adalah beda. Ini dia. Bilangan yang tetap tersebut disebut beda dan dilambangkan dengan B. Nih. Ini dia. Ini adalah barisan. Mungkin dari penjelasan Ibu ini ada yang mau ditanyakan? Oh iya, silakan Arif. Bagaimana cara mencari beda? Oh iya, jadi betul sekali nak. Si Arif menanyakan, Bu, bagaimana cara mencari beda? Sementara beda tadi yang menentukan dia itu suatu barisan aritmetika atau bukan. Karena beda, kalau dia bedanya sama antara dua suku maka dikatakan barisan aritmetika. Bagus sekali Arif. Untuk mencari beda kita bisa menggunakan ini nak, untuk beda. Beda itu lambangnya adalah B. B itu untuk mencari beda kita boleh memakai rumus suku sebelum dikurang suku sesudah. Suku sebelum dikurang suku sesudah. Berarti kalau suku sebelum misalnya kita ambil U3, berarti U3 dikurang U2. Oke, kalau Ibu misalnya ambil U5 berarti dikurang U4. Bagus. Contohnya pada barisan ini ya. Contohnya nih, B kita ambil U3 kurang U2. Berarti U3-nya berapa? 9 dikurang U2-nya berapa? 6. Berarti bedanya berapa? 9 kurang 6? 3. Berarti bedanya 3. Ini cara mencari beda ya Arif ya. Jadi suku sebelum dikurang suku sesudah. U2 sama dengan U1 tambah B atau A tambah B. Kalau U3 berarti U2 ditambah B atau A tambah 2B. Kemudian di sini U4 U3 tambah B atau A tambah 2B tambah B sama dengan A tambah 3B. Ini dia. U5 juga seperti itu. Oke. Perhatikan nak. Perhatikan. Ini kalau U1 dia A, U2 di sini B. Kalau U3 berarti di sini dia 2B. Kalau di sini U4 berarti di sini 3B. Dia selalu berkurang 1. Kalau di sini 5 berarti di sini 4B. Ya kan? Masalahnya sekarang anak-anak
Oke, silakan lanjutkan diskusinya.
kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagus sekali kelompok 1. Boleh berikan aplaus yang meriah untuk kelompok 1. Tadi udah jumpa barisannya nih. Barisannya ada 4, 5, 8, 10, 12. Ini terbentuk kolom barisan aritmatikanya, ya. Berarti kita udah tahu suku pertamanya berapa? Suku pertama 4. Bedanya berapa? Bedanya berapa, Nak? 2. Bedanya 2. Jadi kalau ibu tanya berapa sih kalau ada 30 meja, udah bisa kalian selesaikan dengan rumus ini. Berarti suku pertama berapa? 4 tambah N-nya berapa? 3. Bedanya berapa, Nak? 2. Sehingga 4 tambah 29 dikali 2. Sehingga 4 tambah berapa, Nak? 29 dikali 2 58. 58 ditambah 4 berapa hasilnya? 62. Udah dapat nih. Ini masalah kita tadi. Kalau terlalu banyak meja atau terlalu banyak sukunya bagaimana? Sudah bisa diselesaikan dengan rumus ini. Ya, Nak, ya? Itu ya? Paham ya? Nah, jadi ketika berapapun N-nya sudah bisa kalian cari. Mau ibu tanya, Bu, berapa sih kalau ditaruh 1000 meja? Sudah dihitung dengan ini. Gitu ya, Nak, ya? Oke, baik. Anak-anak ibu semua, apa sih materi yang harus kita pelajari? Oke, mari kita simpulkan. Kira-kira apa sih yang bisa kalian simpulkan dari pembelajaran hari ini? Ada yang mau mencoba yang bisa menyimpulkan siapa kira-kira? Oke, bagus, Elvi. Silakan, apa kesimpulannya? Barisan aritmatika adalah satu barisan bilangan yang selisih setiap 2 sisi lalu merupakan bilangan hitam. Iya, bagus sekali. Jadi si Elvi menyimpulkan tentang barisan aritmetika bahwa barisan aritmetika itu adalah suatu bilangan di mana selisih atau bedanya selalu konstan atau tetap. Oke, mungkin ada yang lain yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ya, bagus. Kita silakan. Iya, bagus sekali, Ridho. Ridho menyimpulkan ternyata untuk mencari suku ke N
Perkenalkan, saya Putra, CIP Angkatan 11 dari Kabupaten Bener Meriah. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan melaksanakan kegiatan pasca observasi yang pra sama observasinya sudah saya lakukan beberapa waktu lalu. Pada kesempatan ini saya didampingi ada Bu Risa selaku guru saya. Assalamualaikum Bu Risa. Gimana kabarnya Bu Risa? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat Bu ya, tetap semangat ya Bu ya. Ya alhamdulillah Bu Risa. Kemudian ada pun rekan saya yang akan saya lakukan pasca observasi, wawancara pasca observasi, yaitu Bu Sri Wahyuni. Beliau adalah guru matematika SMA Negeri 1 Permata. Apa kabarnya Bu Sri? Alhamdulillah baik Pak. Baik Bu Sri. Jadi pada kesempatan ini kita akan melaksanakan wawancara terkait kegiatan observasi yang sudah kita laksanakan beberapa waktu yang lalu nih Bu Sri. Baik, kita mulai ya Bu Sri ya. Kira-kira Bu Sri dari percakapan kita sekarang ini untuk beberapa menit yang ke depan ini, kira-kira apa yang Bu Sri harapkan dari percakapan yang kita laksanakan sekarang ini? Bu Sri. Jadi dari percakapan ini saya berharap tentunya ada umpan balik dari Bapak untuk proses pembelajaran saya ke depannya yang lebih Baik Bu Sri ya. Mudah-mudahan dari percakapan ini apa yang kita harapkan bisa tercapai ya Bu Sri ya. Oke, terima kasih Bu Sri. Kemudian kita kan sudah melaksanakan observasi beberapa waktu lalu nih. Nah, kemudian saya ingin menanyakan perasaan Ibu nih terkait observasi tentang proses pembelajaran Ibu di beberapa waktu lalu. Gimana perasaan Ibu? Kalau ditanya perasaan Pak, sebenarnya kan kita ngajar seperti biasa gitu, kemudian Iya. ini dinilai gitu, pasti ada rasa nervous kayak gugup gitu ya Pak ya. Tapi alhamdulillah semua berjalan dengan baik. Padahal kita kesehariannya selalu berinteraksi ya Bu Iya, Sri ya. cuman karena diobservasi gitu Pak ya, ada yang melihat gitu, jadinya agak gugup sih gitu Pak. Iya. Mungkin kondisi itu tidak saja Bu Sri yang mengalami, mungkin saya pun kalau diobservasi sama pimpinan ataupun wakil tuh mungkin saya juga sama Bu Sri. Iya Pak, gugup. Iya. Itu berarti manusiawi lah itu Bu Sri ya. Kemudian Bu Sri ini terkait strategi yang Ibu sampaikan pada percakapan kita di pra observasi yang tempoh hari itu, kira-kira apakah strategi yang Ibu jalankan itu sudah berjalan dengan baik atau bagaimana? Kalau menurut saya sih alhamdulillah berjalan dengan baik ya. Tapi saya yakin dalam proses pembelajaran itu strategi yang saya gunakan itu pasti ada kelemahan-kelemahannya. Dan selanjutnya terkait tujuan pembelajaran Bu Sri. Nah, kira-kira apakah tujuan pembelajaran yang sudah yang ingin dicapai itu apakah sudah tercapai ini menurut Bu Sri? Kalau menurut saya sendiri tujuan pembelajarannya itu sudah tercapai Pak. Salah satunya ketika saya memberikan masalah kepada anak-anak sudah bisa mereka selesaikan. Gitu. Kemudian kemarin saat proses pembelajaran juga anak-anak sudah aktif selama diskusi. Itu kan salah satu tujuan pembelajaran yang saya sampaikan waktu observasi kemarin. Ya, baik Bu Sri. Berarti alhamdulillah untuk tujuan ini sudah tercapai lah gitu Bu Sri ya. Kemudian anak-anak itu terlihat memang berperan aktif, karena berperan aktif itu menjadi salah satu tujuannya ya Bu Sri. Iya. Oke. Kalau dilihat nih Bu Sri, kalau kita buat skala 1 sampai 10 nih, kira-kira ketercapaian pada rentang berapa nih Bu Sri? Baik. Jadi bingung ya Pak kalau menilai diri sendiri gitu ya Pak ya. Tapi kalau direntangkan mungkin sekitar 7 atau 8 lah ya Pak ya. 8 lah ya. Kalau 8 saya itu luar biasa. Bahkan saya sendiri ketika lihat Bu Sri ada kegiatan observasi kemarin sih, saya sudah angkat jempol juga nih untuk Bu Sri ini. Alhamdulillah udah bagus lah gitu Bu Sri ya. Oke, baik Bu Sri. Kemudian dalam kegiatan proses belajar mengajar kemarin yang sudah kita lakukan, kira-kira nih apakah ada kendala atau tantangan dalam
mencapai skala ideal nih yang ingin diharapkan gitu. Apa tantangannya kira-kira Bu Sri? Pasti ada ya Pak ya Iya, tantangannya. Kalau menurut saya sendiri Pak, tantangannya kemarin itu ada sebagian kecil, hanya sebagian kecil lah Iya, dari siswa itu yang masih belum aktif saat proses pembelajaran Pak. Mereka masih kurang yakin mengungkapkan pendapatnya. Oke, baik sih. Jadi kendala itu yang Ibu hadapi ada beberapa sebagian kecil dari muridnya ataupun siswanya yang tidak aktif gitu ya Bu Sri ya. Memang itu menjadi PR sedikit bagi kita ya Bu Sri. Baik Bu Sri itu udah karena sebagian kecil ini luar biasa sih menurut saya Bu Sri ya. Kemudian karena ini ada tantangan dalam menghadapi misalnya siswa-siswi yang seperti tadi, kita kan ada harapan kita untuk ke depan biar aktif juga ya kira-kira ya, Bu Sri ya. Nah, kira-kira nih Bu Sri, ke depannya rencana Ibu dalam pengembangan diri Ibu pribadi nih atau murid dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, kira-kira yang diinginkan yang seperti apa? Ya, mungkin saya akan ya Pak ya menyusun metode pembelajaran strategi pembelajaran yang menarik lagi sehingga bisa semua bisa tadi itu aktif. Ya, baik. Jadi apa namanya rencana Ibu ke depannya itu yaitu menampilkan metode atau strategi baru ya agar lebih menarik lagi. Iya. Mantap sekali Bu Sri. Kemudian dari rencana Ibu dalam apa untuk menggunakan metode baru atau strategi baru, kira-kira kapan terus nih ya Ibu bisa lakukan? Iya, karena untuk perbaikan mungkin secepatnya ya Pak ya, mungkin pada pertemuan selanjutnya Pak. Pertemuan selanjutnya Pada ya. pertemuan selanjutnya. Berarti pertemuan selanjutnya Ibu sudah punya metode atau strategi baru untuk menghadapi siswa-siswi yang sebagian kecil yang tidak aktif tadi ya Bu ya. Baik Bu Sri, selanjutnya nih kira-kira apa ukuran keberhasilan nih dari pengembangan yang Ibu rencanakan tadi? Kalau keberhasilannya ya kita kembali lagi ke tadi ya Pak ya. Mungkin semua siswa itu bisa aktif selama proses pembelajaran. Semua siswa ya Bu ya, semua siswa itu kembali aktif dalam proses pembelajaran, maka itu adalah sebuah keberhasilannya gitu Bu ya. Mudah-mudahan bisa tercapai nantinya nih Bu Sri. Oke, kemudian selanjutnya kira-kira nih Bu Sri mengenai daya dukung nih, kira-kira siapa nih yang akan Ibu libatkan dalam pengembangan diri Ibu sendiri? Kalau daya dukung sepertinya Bapak terutama ya Pak, karena kan Bapak juga sebagai guru matematika dan sejawat, jadi kan bisa bertukar pendapat untuk perbaikan pembelajaran saya. Terima kasih Bu Sri. Mungkin dalam apa namanya daya dukung tadi saya dimasukkan dalam satu bagian dari daya dukung untuk bisa memperbaiki proses belajar mengajar Ibu nanti ke depan. Mudah-mudahan proses pembelajaran ke depan itu lebih baik lagi ya Bu Sri ya. Mungkin itu aja Bu Sri. Nanti selebihnya saya tunggu kabar baik dari Ibu, bahwasannya juga, dan saya juga kayaknya bersedia nih menjadi kolega ataupun menjadi apa namanya teman sejawat ya tentunya. Saya juga bersedia untuk membantu Ibu nanti jika dibutuhkan ya. Baik Bu Sri, kemudian selanjutnya mudah-mudahan dari pembicaraan sekarang ini ada hal positif yang bisa kita ambil sehingga terutama di pembelajaran itu nanti bisa lebih baik lagi dalam proses belajar itu. Baik, terima kasih. Mungkin demikian saja percakapan pasca observasi dengan teknik coaching bersama rekan sejawat saya yaitu Sri Wahyuni
beliau adalah guru matematika dari SMA Negeri 1 Permata. Terima kasih Bu Sri, terima kasih juga Bu Isa sudah menemani. Mudah-mudahan tidak bosan nih Bu Sri ya. Apalagi kita sama Bu Sri adalah rekan sejawat, kemudian sama-sama mengampu guru mata pelajaran matematika, dan insya Allah kita akan selalu berkolaborasi ya Bu Sri ya, sebagaimana yang sudah-sudah lah gitu Bu Sri ya. Oke. Terima kasih semuanya. Demikianlah rangkaian praktek coaching untuk supervisi akademik. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.